A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama sekali, bosan-bosannya kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Di antaranya baik itu nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan, yang terlebih-lebihnya yaitu nikmat iman dan Islam. Kemudian tak lupa juga kita berdoa kepada Allah agar sholawat dan salam kita disampaikan yang kita hadiahkan ke ruh junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berlapaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, karena beliaulah yang membawa kita dari alam kejahiliaan menuju alam yang terang benderang disinari iman dan Islam, seperti yang kita rasakan pada saat kali ini. Baiklah, sebelum kita lanjut kepada pembahasan, di sini saya ingin perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Antoni Sitompul. Saya mahasiswa Universitas Imam Bonjol Padang. Saya dari Fakultas Tarbiyah, yaitu pada prodi Pendidikan Bahasa Arab. Dan di sini kita akan coba mengkaji atau mengulas isi dari kandungan surah Al-Baqarah ayat 255, atau ini juga sering kita dengar disebutkan yaitu ayat kursi. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan coba belajar bersama-sama, kita bahas bersama yaitu makna yang terkandung dalam ayat ini tersebut. Baiklah, sebelum lanjut ke pembahasan ayat tersebut, sebelumnya kita sudah mengkaji atau mengulas isi kandungan dari surah Al-Fatihah. Itu banyak terkandung di dalam surah tersebut yang kita pelajari pada video sebelumnya, dan di sini kita akan melanjutkan kajian kita yaitu surah Al-Baqarah ayat 255 atau yang sering kita sebut sebagai ayat kursi. Baiklah, sebelum kita mengkaji, alangkah lebih baiknya kita baca ayatnya dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Itulah ayat yang akan kita bahas pada malam hari ini. Ayat ini juga sering kita sebut sebagai ayat kursi. Mengapa? Karena dalam ayat ini tersebut
yaitu yang membahas seputar kekuasaan Allah. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi itu atas segala kekuasaan Allah. Maka dia juga bisa disebut sebagai ayat kursi. Karena kursi itu bisa kita artikan yaitu kekuasaan. Dalam hal ini Allah lah yang mempunyai kursi tersebut. Allah lah yang berkuasa atas segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Itu sekedar gambaran isi dari ayat ini. Sebelum lanjut, ayat ini juga sering kita dengar atau kita ketahui bersama bahwasanya banyak orang-orang yang berobat menggunakan ayat tersebut. Contoh, ada orang yang terkena penyakit, dia meminum obat tapi dengan mendahului membaca Al-Quran seperti itu. Dan salah satu dari bacaan orang yang berobat tersebut, kebanyakan itu dia ambil salah satu dari ayat ini, yaitu ayat kursi. Karena apa? Ini sudah sering mulai dari zaman Rasulullah. Barangkali ada juga hadisnya. Mungkin kapan-kapan kita akan mencari hadisnya bersama, itu atau dalil-dalil yang mengatakan bahwa ayat kursi bisa dijadikan sebagai obat begitu. Baiklah, langsung saja kita akan membahas. Terlebih dahulu kita terjemahkan dan kita pahami arti terjemahan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup, yang terus menerus mengurus makhluknya. Dalam kalimat pertama ini, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, yaitu Allah, ialah Tuhan semesta alam yang kita percayai sebagai umat Islam. Tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Dalam ayat ini disebutkan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kalau kita berbicara seperti ini, kita lihat dari pandangan umum, karena kita hidup di dunia ini kan banyak, khususnya di Indonesia banyak mempunyai agama begitu. Mungkin dalam agama mereka berbeda juga, tapi kita sebagai umat muslim, umat yang beragama Islam, yang mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kita harus ditekankan percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah. Maka satu yang harus kita percaya sebagai Tuhan, tidak ada boleh yang lain. Selain kita mempercayai adanya Allah, itu bisa dinamakan syirik. Misalnya dia percaya kepada berhala, dia percaya kepada pohon-pohon besar, kepada api, kepada yang lain-lain sebagainya. Tapi dia masih mengandung status sebagai umat muslim, maka dia sudah dikatakan sebagai musyrik. Artinya dia syirik kepada Allah, dia mensyarikatkan atau menduakan Allah begitu. Dalam kalimat pertama ini seperti itu. Al-Hayyul Qayyum, yaitu yang maha hidup, Al-Hayyu yang maha hidup. Bahasanya Allah itu dia mempunyai sifat yang maha hidup, Al-Hayyu. Al-Qayyum yang terus menerus mengurus makhluknya. Nah, dalam arti Al-Qayyum di sini dijelaskan terus menerus mengurus makhluknya begitu. Karena Allah itu kan sang Khalik, dialah sang pencipta. Tentu atau otomatis ada yang diciptakannya atau yang disebut sebagai makhluk. Contohnya kita. Dan segala apa yang ada di bumi dan apa yang ada di langit itu adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qayyum ini penjelasannya bahwasanya Allah itu terus menerus. Artinya dalam kekuasaan Allah itu kita terus dalam bahasa kitanya diurus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ciptaannya begitu. Kemudian la ta'khudhuhu sinatu wala naum.
Allah itu la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Bahwasanya dalam ayat ini dijelaskan Allah itu tidak pernah mengantuk dan tidur. Kita sebagai umat muslim tentunya percaya dan tidak ada lagi mungkin yang kita ragukan dalam ayat ini. Bahwasanya Allah itu, dia kan sang pencipta. Dia sang yang maha berkuasa. Allah itu sang maha pencipta, dia yang berkuasa apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi menurut akal kita sendiri, bahwa kita percaya bahwa apa yang tidak mungkin bagi Allah begitu. Karena dia sang pencipta, tentu dia mampu melakukan apa yang dia kehendaki. Tentu seperti itu. Allah itu la ta'khudhu sinatu wala naum. Allah tidak mengantuk dan tidak tidur. Artinya apa gambaran bagi kita? Kalau kita sudah ketahui Allah itu tidak mengantuk dan tidak tidur, itu artinya kita akan memahami apabila ingin melakukan sesuatu perbuatan atau apapun sesuatu aktivitas kita dalam kehidupan kita sehari-hari, maka ingatlah Allah begitu. Jikalau kita ingin melakukan kemaksiatan, ingat Allah itu tidak pernah tidur. Sekalipun kamu dalam gedung atau dalam ruangan yang tertutup, tidak ada masuk angin sekalipun, Allah Maha mengetahui. Allah tidak tidur dan tidak mengantuk. Kenapa? Karena apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi salah satu termasuk makhluknya, ciptaannya. Bagaimana mungkin sang pencipta tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam ciptaannya begitu? Itu sudah memang logis dalam pemikiran kita. Kemudian lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Nah, jelas sudah kita ketahui tadi. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Fis samawati wal ardi. Yang di langit, apa saja yang ada di langit, baik itu malaikat atau yang umum saja dulu, yang seperti matahari, bulan, bintang, dan planet lainnya atau makhluk-makhluk lainnya, dan khususnya yang ada di bumi itu hanya miliknya Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sang penciptanya begitu. Kan aneh bagi kita kalau dia sang pencipta yang ada di langit dan di bumi, tapi yang diciptakan itu milik orang lain begitu. Sangat tidak mungkin untuk kita pikirkan atau sangat tidak masuk akal bagi kita seperti itu. Tentu dia yang menciptakan, dia sendiri pemiliknya. Dalam ayat ini dijelaskan lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi menjadi miliknya. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa seizinnya. Nah, dalam potongan ayat tersebut dikatakan tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali seizinnya. Kan sering kita dengar bahwa syafaat beliau lah. Setiap kita bermuqaddimah itu salawat dan salam kita curahkan ke hadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus syafaat beliau yang kita harapkan. Nah, di sana terkandung makna tentunya itu sudah harus mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita mengharap syafaat atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalau Allah tidak kehendaki bagi Rasulullah, niscaya kita tidak bisa mengharapkan syafaat atau pertolongan dari Rasulullah SAW. Itu tentunya harus ada dulu izin dari Sang Maha Pencipta tadi begitu. Kalau ada yang mengaku dia mampu memberikan pertolongan, mampu memberikan syafaat semacam begitu, itu mungkin dia dalam ajakan syaitan atau dalam kesesatan.
Lanjut, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Di sini Allah dijelaskan bahwasanya Allah itu tahu apa yang sedang terjadi di hadapan kita dan apa yang sedang terjadi di belakang kita. Artinya dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kegiatan kita sehari-hari, sebagai makhluknya Allah tidak luput dari kekuasaan Allah atau pantauannya, karena kita hidup di dalam ciptaannya begitu. Dalam potongan ayat ini dijelaskan seperti itu. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Apa yang ada di hadapan kita dan apa yang ada di belakang kita itu tidak luput dari pantauannya Allah Subhanahu wa taala. Terus wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Artinya mereka tidak mengetahui apapun tentang ilmunya melainkan apa yang dia kehendaki atau kursinya. Nah, dalam penjelasan tadi bahwa kita sebagai makhluk tidak dapat mengetahui apa ilmu Allah. Bukan. Kita sebagai makhluk dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun. Kita tidak bisa mengetahui apapun tentang kekuasaan Allah kalau tidak seizinnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu maksud dalam ayat ini. Mungkin kalau ada nanti yang kurang cocok kita koreksi bersama dengan cara bisa memberikan di kolom komentar agar kita sama-sama koreksi begitu, karena di sini kita juga sama-sama belajar, bukan saya sebagai guru, penonton sebagai mahasiswa, bukan, kita sama-sama belajar di sini. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Kursinya meliputi langit dan bumi. Maksud dari kursi ini itulah tadi artinya kekuasaan. Bahwasanya kursi Allah itu kan dalam bahasa Indonesia, kalau kita sebagai umat yang bernegara, di khususnya negara kita Indonesia, kursi itu dalam KBBI dia adalah salah satu tempat duduk begitu, semacam kursi bangku. Kan kalau kita menyebutnya orang yang berkursi ialah orang yang berkuasa. Contohnya banyak pemerintah, dia termasuk orang yang berkursi, dia termasuk orang yang berkuasa dalam kepemerintahan. Begitu juga dalam ayat Al-Quran ini. Wasi'a kursiyyus samawati, kursinya Allah itu meliputi langit dan bumi. Tak terbayang begitu luasnya kursinya Allah. Maka kekuasaan yang ada di langit dan bumi ini tidak ada pemiliknya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam ayat ini. Wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Dan dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan dia maha tinggi lagi maha besar. Pada potongan ayat terakhir ini dijelaskan wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Bahwasanya Allah itu tidak ada merasa berat sedikit pun memelihara keduanya. Keduanya yang dimana tadi disebutkan yaitu as-samawati wal ardi. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Sedikit pun, bahkan secuil pun Allah tidak merasa berat untuk memelihara. Karena apa? Dia sendiri yang menciptakan. Tidak mungkin bagi kita, pamannya kita sebagai makhluk, kita menciptakan hal yang baru atau hal sesuatu. Kita tidak mampu menguasanya. Itu kan tidak mungkin bagi pemikiran kita begitu. Karena sesuatu apa yang diciptakan itu, karena dia sudah tahu bagaimana mekanisme apa yang diciptakan itu, bagaimana cara dia menguasai apa yang diciptakan. Jadi hal yang harus mungkin bagi sang pencipta, dia mampu mengurus apa yang diciptakannya.
Nah, pada ayat ini disebutkan Allah yang mempunyai kekuasaan, yang mempunyai kursi, sedikit pun tidak merasa berat, tidak merasa terbebani dalam memelihara ciptaannya, yaitu tadi disebutkan keduanya langit dan bumi. Karena apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi sudah disebutkan tadi, itu semua ciptaannya Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita sebagai makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin untuk malam hari ini itu saja yang dapat kita ulas bersama. Jika ada koreksian atau penempatan kata pada baik dia terjemahan atau penjelasan penafsiran, bisa sama-sama kita koreksi dengan cara memberikan komentar di kolom komentar agar kita koreksi bersama. Karena di sini kita dituntut belajar, bukan untuk dituntut menyalahkan orang begitu. Karena kita sama-sama belajar. Walaupun di sini saya yang membahas pada malam hari ini, tapi intinya kita masih sama-sama belajar begitu. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kepada Allah saya meminta maaf, dan kepada semua penonton saya minta maaf. Kepada Allah saya meminta ampun, kepada penonton semua saya minta maaf apabila ada kesalahan. Yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah itu datangnya dari saya dan dari syaitan. Panjang maaf, mungkin cuman ini yang dapat saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.